setelah menyaksikan proses pembuatan roda gigi raksasa di Pakistan. Baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa Pakistan disebut sebagai mekanik dunia. Negara-negara industri maju membutuhkan puluhan juta dolar untuk memproduksi suku cadang raksasa. Pakistan saja tidak memerlukan dukungan teknologi apapun, dibuat hanya dengan menggunakan metode lokal tradisional. Ini berada di garis depan industri modern. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana orang Pakistan membuat roda gigi raksasa. Masuk ke pabrik, hal pertama yang menarik perhatian adalah tumpukan logam daur ulang ini. Jangan berpikir ini adalah tempat sampah daur ulang. Besi tua di sini merupakan bahan baku utama pembuatan roda gigi raksasa. Industri pembuatan baja Pakistan masih tertinggal, kurangnya kekuatan untuk mengembangkan biji besi. Tidak ada baja paduan kelas atas sebagai bahan baku. Negara ini hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mendaur ulang logam. Namun orang-orang Pakistan yang pintar mempunyai keterampilan membuat baja yang unik. Potongan tembaga dan besi ini dapat digunakan untuk melebur baja paduan yang digunakan kota untuk membuat busur dan anak panah raksasa. Saya melihat para pekerja menggunakan troli untuk mengangkut berbagai besi tua ke bengkel peleburan. Kemudian tuangkan logam daur ulang ini ke dalam tungku satu persatu secara berurutan. Nyala api melonjak hingga ketinggian lebih dari 2 meter dan disertai dengan asap hitam yang sangat tercemar. Namun para pekerja Pakistan ini hanya mengandalkan jubah panjang dan baju besi sebagai pelindung tenaga kerja. Saya harus mengagumi kemauan keras mereka. Pekerja di sisi lain menggunakan teknik kuno yang diajarkan oleh negara-negara besar di timur untuk membuat model pengecoran roda gigi raksasa. Saya melihat para pekerja menggali lubang besar berdiameter 1,6 meter di dalam tanah yang penuh dengan pecahan batu bata. Setelah menggali lubang besar, saya mengambil cetakan kayu bulat, masukkan ke dalam lubang. Periksa apakah ukuran lubang sudah sesuai. Ukurannya tidak masalah. Hapus cetakannya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah menyebarkan campuran lumpur kuning khusus ke dalam lubang kayu cor. Bahan lumpur kuning ini sebenarnya adalah tanah untuk memasak. Juga disebut tanah pengecoran. Memiliki plastisitas yang sangat baik. Ini adalah faktor gabungan dalam pembuatan model roda gigi raksasa. Setelah tanah pengecoran tertutup, pekerja membentuknya menjadi bentuk kue dengan tangan. Kemudian pindahkan cetakan kayu bundar ke tanah kolong. Pekerja berdiri di atas cetakan untuk menggali dan memadatkan batu. Kemudian lanjutkan mengisi gambar utama di sekitar cetakan untuk menstabilkan posisi cetakan, terlepas dari fasilitas dasar mereka. Namun setiap langkah prosesnya sangat ketat. Cetakan yang stabil perlu menggunakan penggaris datar untuk menyesuaikan kondisinya. Untuk tempat yang tidak rata, gunakan palu godam untuk memperbaikinya tepat waktu. Tingkat cetakan. Setelah koreksi, bungkus sekeliling cetakan dengan tanah pilar. Dan kugali dan padatkan. Kemudian gunakan scraper untuk menghaluskan tanah kolom di sekitar cetakan. Biarkan membentuk lingkaran. Kemudian gunakan batang baja untuk membuat lubang kecil berbentuk lingkaran di tanah kolong. Tujuan dari lubang kecil ini adalah untuk memfasilitasi injeksi udara bertekanan ke dalam tanah kolong. Mempercepat pemadatan pola pengecoran. Setelah melakukan ini, gunakan derek untuk mengangkat cetakan melingkar keluar dari lubang pengecoran. Pada saat ini, Anda dapat melihat bahwa pabrik kolom roda gigi raksasa telah terbentuk. Dilihat dari gaya modelnya, apa yang mereka gunakan seharusnya adalah roda gigi 4 volt. Kemudian, para pekerja memindahkan kembali cetakan bundar itu. Masukkan kembali ke dalam lubang pabrik pilar. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan menemukan bahwa cetakan bundar menghadap ke atas. Langkah ini sebenarnya untuk membentuk superstruktur model roda gigi. Setelah cetakan ditempatkan, terus letakkan tanah tuang di sekelilingnya. Dan gunakan scraper untuk menghaluskan tanah pengecoran. Bentuk menjadi lantai persegi. Keluarkan batang baja dan buat beberapa lubang kecil di tanah pengecoran. Gunakan saluran udara untuk meniupkan udara dingin ke dalam tanah. Mempercepat pemadatan tanah cor. Setelah tanah yang disuntikkan mengeras, taburkan lapisan pasir kering di permukaannya.
Ini akan mencegah model bagian atas menempel rata saat Anda membentuknya nanti. Langkah selanjutnya adalah memindahkan rangka yang dilas dengan besi siku. Bisa juga disebut kotak pasir. Setelah menempatkan kotak pasir, tempatkan beberapa batu bata dan batang baja di kotak pasir. Untuk memberikan pengenalan singkat, batu bata digunakan untuk membentuk lubang pembuangan. Titik gantung, Del. Batangan baja digunakan untuk memperkuat struktur model pengecoran. Kemudian tutupi bagian dalam kotak pasir dengan tanah. Menggunakan alat secara bersamaan dapat menyebabkan sesak udara. Tempat penempatan batu bata perlu dibentuk dengan tanah pilar untuk membuat lubang. Setelah tanah mengeras, gunakan rantai besi untuk mengangkat kotak pasir. Lewat sini, suprastruktur model pengecoran roda gigi kini diproduksi. Berikutnya, angkat cetakan roda gigi. Bawalah 4 modul berongga yang terbuat dari pilar tanah. Tempatkan mereka satu persatu ke dalam alur baru pada cetakan kolom roda gigi. Modul-modul ini dapat dibentuk menjadi bentuk berongga dengan roda gigi raksasa serta lubang sambungan bantalan. Untuk mencegah besi cair seperti bambu merembes ke dalamnya, oleskan juga cincin penyegel di sekitar modul. Setelah sealan diterapkan, gunakan blower berkekuatan tinggi untuk menghilangkan debu di dalam film injeksi. Kemudian sesuaikan struktur injeksi film atas roda gigi. Biarkan 2 model casting menjadi satu. Model roda gigi yang lengkap terbentuk. Model-model tersebut digabungkan. Perhatikan bahwa sambungan perlu diisi dengan tanah tuang untuk mengisi celah. Cegah kebocoran besi cair yang dituangkan. Selain itu, pekerja juga akan berpura-pura memiliki perangkat berbentuk bawang berbentuk asap di atas kotak pasir. Alat ini sebenarnya adalah tabung pemandu yang digunakan untuk kolom lem. Setelah pipa pengalih dipasang, dapatkan 2 potong baja busur. Tempatkan di sisi kiri dan kanan struktur injeksi film. Segera besi pemberat seberat 1000 kg dibawa masuk. Cetakan atas digunakan untuk menekan gigi superstar. Untuk mencegah penuangan ruang besi cair, bagian atas besi cair membuka model pengecoran. Kesini. Produksi cetakan roda gigi kini telah selesai. Kembali ke bengkel Longling. Besi cair juga telah dilebur. Tungku lantai raksasa perlahan diangkat oleh sistem hidrolik. Magma yang mengalir dari tungku logam panas merah miring ke dalam sendok. Sebuah sendok dengan kapasitas 3 ton membutuhkan waktu 10 menit untuk mengisinya. Kemudian, derek membawa ember berisi baja cair ke bagian atas model pengecoran roda gigi. Siapkan model roda gigi untuk penuangan. Proses penuangan membutuhkan 4 orang pekerja yang bekerja sama. Keempat orang itu masing-masing berdiri di 4 penjuru tenggara, barat laut, dan barat laut. Para pekerja berjubah biru bertanggung jawab atas komando. Pekerja berjubah putih memimpin. 2 pekerja lainnya bertanggung jawab untuk mengontrol posisi sendok. Setelah sendok sejajar dengan mulut penuangan bambu, pekerja yang bertanggung jawab atas panjangnya memutar multi pelat dan baja cair berwarna merah panas terbang ke bawah. Itu mengenai mulut bambu, membentuk pemandangan indah dari bagian pompa bunga besi. Untungnya, para pekerja menyesuaikan posisi sendok tepat waktu. Besi cair yang mengalir diarahkan ke mulut bambu. Aliran perhatian mengalir ke dalamnya, dihadapkan pada radiasi panas baja cair. Para pekerja hanya menutupi wajah mereka dengan 1 tangan. Hal yang paling menakjubkan adalah, dalam lingkungan kerja yang berbahaya, para pekerja ini justru berani bekerja dengan menggunakan sandal. Ini seperti legenda, orang Pakistan menjelajahi dunia dengan sepasang sandal. Setelah setengah jam menuangkan, hampir setengah dari 3 ton baja cair telah digunakan. Saya tidak dapat membayangkan seberapa besar gigi ini. Tuang-tuang perlu dibiarkan dingin secara alami selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari, akan dingin dan siap untuk digiling. Buka tungku dan keluarkan besi pemberat. Menjauh dari gongsi gang. Kemudian gunakan derek dan palu untuk melepaskan rangka mortar yang terbuat dari baja siku. Kemudian roda gigi raksasa itu diangkat dengan rantai besi. Pada saat ini, pengecoran ditutup dengan tanah kolom yang mengeras. Pekerja perlu menggunakan penyeka baja untuk membersihkannya. Setelah beberapa kali dibersihkan, pengecoran perlengkapan akhirnya mengungkapkan warna aslinya di lusan.
Seperti yang kami harapkan, ini adalah roda gigi tipe 4 volt. Kemudian, pengecoran seberat 1,5 ton diangkut ke sepeda roda 3 buatan Cina. Sepeda roda 3 akan mengangkut kolom ke dan dari bengkel pengolahan. Bagian yang sangat besar. Dibutuhkan alat mesin yang berat untuk mengolahnya. Setelah memasang garis tiang, pekerja menyalakan peralatan mesin. Sesuaikan posisi pemotongan alat pemutar. Alat pemutar yang memotong besi seperti lumpur. Terlebih dahulu memproses lubang sambungan poros tengah dan permukaan datar cincin bagian dalam pengecoran. Setelah bidang cincin bagian dalam diproses, pekerja mengatur kembali arah alat pemutar. Lanjutkan pemesinan permukaan datar cincin lubang pengecoran. Setelah bekerja lembur siang dan malam, pengecoran roda gigi telah menyelesaikan pemesinan awal. Kemudian, pekerja memasang satu set sling pengangkat di lokasi peralatan mesin. Gunakan kerekan rantai tangan untuk mengangkat coran yang sudah diproses dari peralatan mesin. Kemudian, pengecoran roda gigi kemudian dipindahkan ke sepeda motor stand up. Ketika roda gigi seberat 1,5 ton ditekan ke roda gigi dan bergetar. Saya sangat khawatir sepeda motornya akan hancur. Untungnya, sepeda motor tersebut mampu menahan tekanan tersebut. Sampai ke bengkel pemrosesan gigi tepat waktu. Di sini pengecoran roda gigi akan berevolusi menjadi bentuk akhirnya. Saya melihat para pekerja mengangkut coran ke tempat pemrosesan. Lubang tengah pengecoran melewati poros penghubung platform pemrosesan. Pekerja menggunakan busing tetap dan mur raksasa untuk memasang coran dengan kuat pada platform pemrosesan. Dipasang. Nyalakan mesin. Mesin ini disebut mesin hobbing roda gigi. Khusus digunakan untuk memproses gigi roda gigi dan alur gigi. Menurut gaya mesin hobbing gigi ini seharusnya merupakan perangkat skala roller yang relatif primitif. Kompor telah digunakan dalam kondisi rusak akibat pertempuran. Namun masih belum pensiun dan offline. Dapat dilihat bahwa masyarakat Pakistan telah mencapai tingkat pemanfaatan mesin yang ekstrim. Meskipun penggaris roll dan kompor berada dalam kondisi bobrok, namun efisiensi kerjanya masih sangat baik. Pedang roda gigi yang terbuat dari paduan tampak seperti kue besar di depannya. Bekas soket gigi segera tergigit. Sekalipun kompornya sangat kering hingga mengeluarkan asap, kemajuan pemrosesan tidak melambat sama sekali. Setelah 21 jam bekerja tanpa henti, alur gigi pedang roda gigi akhirnya telah diproses. Perlengkapan raksasa juga telah menyelesaikan evolusi terakhirnya. Pakistan membuktikan kepada dunia bahwa tidak